Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, Pak, kenali dosa bukan kalian ingin melakukannya, tetapi agar kalian terhindar darinya. Karena banyak orang-orang yang sudah menjalankan ibadah ini dengan baik, tapi dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah, Pak. Capek rasanya saya sholat, bukan tambah murah rezeki saya, makin sulit hidup saya. Jadi kita bisa ngecek kenapa kenanya itu, Pak, dalam hadis Rasulullah ini. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna minal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang punya banyak harta kemudian habis, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang nanti datang di hari kiamat bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi semuanya habis. Apa yang menyebabkan habis amalan kita sehingga doa kita itu tertolak, Bapak Ibu? Yang pertama, kata Rasulullah, kalian suka menghina dan merendahkan orang lain. Kita kadang duduk di masjid cerita juga ijazah Pak Jokowi lah, Pak Anies Baswedan lah, anak Abah, kan macam-macam itu, Pak, kan? MBG lah, itu cerita, Pak. Akhirnya banyak penghinaan dan merendahkan orang kita buat. Kita normalisasi itu, walaupun dengan kalimat aku bukan menghina orang ya, Bang, ya. Cuman, pakai cuman lah tuh, Pak, kan? Habis sudah pahala. Saya makanya habis wirid tetap tuh, Pak, di luar Ramadan itu takut saya duduk sama jamaah tuh, Pak. Paling tidak awak mengangguk aja udah kena kita, Pak, kan. Dia kadang diarahkannya ke kita, Bu. Betul kan Ustaz? Tuh ngangguk lah saya, Pak. Nah mungkin saya gelengkan kepala, habislah pahala. Nah itu banyak, Pak. Bapak udah capek itikaf, pokoknya orang Indonesia ini termasuk orang penghina nomor 2 di dunia, Pak. Pokoknya dia suka merendahkan orang lain. Pernah terjadi perdebatan antara Utsman bin Affan dengan Bilal bin Rabah. Emosi Utsman terucaplah oleh Utsman, diamlah kau budak hitam. Nah, ngomong itu ya, Pak. Marah Rasulullah, Bu. Dan cara Utsman minta maaf bagaimana, Pak? Ditaruhnya mukanya di tanah. Wahai Bilal, injak kepalaku. Nah, karena ada terhina itu, Pak. Cuman tidak mau Bilal lakukan. Kemudian di antara istri Rasulullah itu kan ada orang Yahudi, Pak, namanya Saifiyah binti Huyai. Jadi Saifiyah binti Huyai ini waktu di perjalanan bersama Rasulullah, ontanya ini sakit, Pak. Istri Rasulullah yang lain kan ada yang kaya, Bu, namanya Zainab binti Jas. Zainab, onta kau kan ada 3 ekor, kasihlah ke Saifiyah 1 ekor. Ngamuk Zainab, Pak, aku tidak akan memberi sama perempuan Yahudi ini. Cuman ngomong itu aja, Bu. 3 bulan Rasulullah tidak pulang ke rumah Zainab. Penghinaan yang kita lakukan rasanya lebih daripada itu, Pak. Rasanya tidak ada amalan kita ini lagi, makanya susah doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Orang mana menantu, Bu? Orang kita Minang, hati-hati sama orang Minang, Bu. Orang Minang itu kurung mau di luar, terimpit mau di atas, itu udah dianggap normal orang Minang-Minang macam itu tuh, Pak. Orang mana menantu, Pak? Orang Melayu, Melayu, Pak, pemalas tuh. Cobalah Bapak tanya Encik, nak mana Encik? Pasti cari angin katanya. Orang cari kerja, Pak, dia cari angin. Jadi waktu saya menebas lalang, Pak, ya, di rumah, datang tetangga saya orang Jawa. Jadi saya habis nebas lalang tuh duduk saya. Ustadz pasti orang Melayu katanya. Dari mana Bapak tahu? Orang Melayu ini nebas lalang nengoknya ke belakang, Ustadz, katanya. Udah banyak duduk dia balik. Memang iya, Pak, itu waktu itu, Pak. Memang orang Jawa macam mana, Pak? Kami orang Jawa tuh nebas lalang nengoknya ke depan, Ustadz. Masih banyak lagi tidak duduk kami. Betul pula, Pak, kata dia. Tertangkap basah saya tibanya tuh, Pak. Memang itu waktu itu yang saya tengok ke belakang. Orang mana menantu? Orang Medan. Medan, Pak. Berdua dia main catur, bertiga nyanyi, dia berempat maling. Kata, ada aja, Pak, orang Indonesia ini, Bu, ya. Dan itu tuh, Pak, udah normal. Jadi hati-hati nih, Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu menghina dan merendahkan orang lain. Terpilih orang jadi pengurus masjid. Apa dia tahu tuh? Bodoh tuh, Pak. Macam waktu pemilihan wali kota, entahlah. Syukur besoknya agak kurang dosa kita nih. Kalau jadi 2031, Pak, kan, wali kota dipilih dewan, aman lah hidup masyarakat, Bu. Kondak habis menghina-hina tiap hari, Pak. Pasti ya calon ini memberikan Bapak megang calon ini, itu bela ini, Pak, ya. Hina calon lain, waduh, itu banyak betul dosa kita. Maka panas betul Pekanbaru ini sekarang, Pak. Dasar panasnya. Karena banyak lisan orang digunakan untuk merendahkan orang lain. Kadang kajian ibu-ibu tuh, Bu, ya, nampak dia ada ibu ini kulit hitam pakai lipstik warna merah. Tengoklah, Kak, macam dendeng belado. Nggak pakai apa nih, masjid apa ini, rumahnya lampunya warna kuning nih, jadi nggak nampak dia cahaya mukanya. Mudah menghina. Jadi udah terasa kita, Pak, ya, wah inilah mungkin nih yang menghabiskan pahala kita selama ini. Yang kedua, buruk sangka kepada orang lain. Umar bin Khattab, Pak,
pernah menggerebek orang maksiat. Jadi terdengar oleh Umar ada orang bermaksiat di sebuah rumah, nyanyi-nyanyi, mabuk-mabukan, diintip oleh Umar, Pak. Ternyata positif, Pak. Betul orang itu bermaksiat di dalam. Masuk Umar dari belakang, Bu, dihantamnya pintu tuh. Tertangkap, oh, tidak bisa kau ngelak lagi. Apa kata orang yang bermaksiat nih, Pak? Aku melakukan satu maksiat khalifah, sementara kau melakukan 3 sekaligus. Terkejutlah Umar, pandai adalah dalilnya, Pak, sama orang maksiat nih. Ngapalah aku 3? Kau kan tahu dalam Islam nih, la tahassasu wa la tajassasu. Tidak boleh kita ngintip-ngintip aib orang. Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Kau intip-intip, aku kau cari kesalahan. Masuklah ke rumah orang, kata Rasulullah, bacakan salam, ucapkan salam. Kalau 3 kali tidak dijawab, pulang. Kau tidak ada mengucapkan salam. Yang ketiga, masuklah ke rumah orang lewat pintu-pintunya. Kau lewat pintu dari belakang, kau hantamlah pintu aku lagi. Minta maaf Umar, Pak. Bayangkan tuh, untuk menjaga syariat tuh, Pak. Oke, aku minta maaf, aku salah. Tapi kau janji jangan maksiat lagi, kau tidak akan aku tangkap. Itu bahayanya kita buruk sangka. Padahal udah nyata tuh. Tapi Umar mengakui kesalahannya. Karena tidak boleh ngintip aib orang. Sementara kita kadang mudah nuduh orang berzina lah, berselingkuh lah. Apa tidak habis dibuatnya, Pak? Kita menuduh orang, Bu, ya, berbuat keji itu. Bapak ingat enggak, di zaman Rasulullah itu, Pak, tidak ada sepasang orang pun yang tertangkap berzina, Pak. Karena syaratnya berat. Harus ada 4 orang yang menyaksikan peristiwa itu, Bu. Jadi tidak mudah nuduh orang berzina itu, Pak. Nah, sementara kita ini banyak mencari aib orang. Pak RW, ada orang berdua-dua dalam grup RW. Kita tunggu 15 menit dulu, baru kita gerebek. Kadang berkelahi Pak RW sama Pak RT, Bu, gara-gara ngintip tuh. Karena Pak RW terus yang di atas, gantian lah Pak RW ya, gara-gara itu ribut pula. Nah itu tuh kan pandai-pandai saya aja tuh, Pak. Janganlah. Itu supaya agak santai aja tuh. Nggak mungkin lah Pak RW macam itu. Tapi kalau iya berubah lah. Tidak ada Pak RW. Nah, saya bercanda aja, Pak. Kebetulan lah saya menyebut Pak RW, Pak. Maaf Pak RW ya. Ini saya mencontohkan karena syarat untuk menuduh orang berzina berat, Pak. Mesti ada 4 orang. Nah, itu yang makanya di zaman Rasulullah tidak ada yang tertangkap berzina melainkan pengakuan sendiri. Di masa Imam Ahmad bin Hambal ada perempuan memandikan jenazah. Tiba-tiba lengket tangannya nih, Bu, ke tubuh jenazah itu, Pak. Nggak bisa lepas. Udah macam-macam ayat dibaca, tidak lepas juga. Datanglah Imam Ahmad bin Hambal. Coba ibu jujur, apa dalam hati ibu ketika memandikan jenazah? Kata perempuan ini, sambil menepuk tubuhnya aku katakan, dasar pelacur. Sudah berapa laki-laki yang tidur bersama? Kenapa kau katakan dia pelacur? Dia sering dibawa laki-laki. Nggak, kau tahu nggak nuduh orang dalam Islam kalau berzina itu harus berapa orang? 4 orang. Ada saksi kau 4 orang? Nggak ada, cuma dia sering dibawa laki-laki. Nggak ada, nggak saksi kau 4 orang? Nggak ada imam. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hambal, menuduh orang tanpa ada saksi dalam Islam hukumannya 80 kali dicambuk. Kalau mau lepas tangan kau ini dicambuk 80 kali. Cambuk 80 baru lepas. Sempat itu berlaku di masa kita sekarang ini, Bu, udah hijau-hijau punggung kita nih, Pak. Karena kita mudah menuduh orang lain berbuat asusila itu. Kadang, Bu, ya, kita itu suka menganggap menuduh orang itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Padahal belum tentu orang itu seperti itu, Pak. Ibu ini suaminya diangkat pejabat hari Rabu pagi. Istrinya nih, ibu ini, Pak, ramah, Pak, sering nyapa orang dari masjid tuh, Bu. Rupanya pas dia tidur di malam hari, terkilir leher, Pak. Salah bantal, sakit leher nih. Jadi kalau ngadep ke kanan tuh sakit, Pak. Pas dia pergi subuh, disapa ibu-ibu lain dari sebelah kanan. Selamat ya, Bu, ya. Langsung ibu tuh buruk sangka, Bu. Lainlah soknya, Kak, baru sehari suami di pejabat baru dihehkannya aku tadi. Jadi masalah tuh, Pak. Padahal ibu tuh terkilir lehernya. Bapak ibu pasti pernah merasakan kalau leher terkilir tuh, Pak. Sakit ngadap ke kanan tuh. Itulah mudah orang buruk sangka, Pak. Apa kata Rasulullah, Bu, ya? Jika kalian melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Saking untuk menutupnya itu, Pak. Makanya, Bu, ya, jeleknya di Arab Saudi, minusnya itu bisa kita tidak melihat tetangga selama 3 tahun, Pak. Saking takutnya mereka melihat aib orang lain. Paling ketemunya di masjid itu lah, Pak, suami istri anak. Tapi kalau mereka nongkrong apa itu nggak mau, Bu. Nah, makanya di sana itu walaupun cuaca panas, tetapi angin tetap sejuk, Pak. Sebab orang tuh nggak suka dia begunjing macam kita nih. Pernah saya pancing orang tuh begunjing nggak jebol, Pak. Saya nanya tentang pengawal Raja Salman yang meninggal itu, Pak, kan, yang kena tembak. Dijawabnya, Bu, tapi doa semuanya, dia orang baik.
pasti dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Banyak jasanya terhadap negara kami, dia sayang kepada raja kami, dijaga siang dan malam. Luar biasa perjuangan dia untuk istana. Wah, macam-macam lah Pak ya. Sikit pun tak mau terceritakan dia Pak. Doa aja semua isi. Kalau kita macam mana cerita Bang? Ngopi lah kita lah Pak ya. Masalah agak panjang sedikit. Itu udahlah tuh. Selesai semua itu Pak dari A sampai Z. Dengan kalimat apa tadi Bu? Bukan menjelek-jelekkan orang nih Pak. Ini bulan puasa nih. Itulah kayaknya tuh Pak. Pakai kalimat itu tuh Pak. Jadi Bu ya, adalah suami istri, dia keluar dari swalayan jam 10 malam Pak, 100 meter keluar dari swalayan, ada orang rambut gondrong, kulit hitam, pakai eking, ngejar dari belakang sambil ngelakson Pak. Datang istri mau begal nih Bang, cepat Bang lari Bang, makin kencang dia kencang tak dia ngejar di belakang Bu. Cepat Bang cari pom bensin ramai orang, masuk pom bensin, masuk pula orang rambut gondrong tadi Pak. Gak suaminya itu, kau ngapain ikut kami dari tadi? Dompet istri abang jatuh di swalayan tadi Bang. Aku udah jauh ngejar abangnya. Rupanya dia mau ngantar dompet Pak. Oh, ada urusan kah? Karena Bu, kalau di zaman dulu tuh Pak, era-era 80 ke atas, itu kita jarang nengok hal-hal yang mengerikan di Indonesia nih, karena siaran kita cuma TVRI Pak, kita nggak tahu itu begal, perampok, jadi makanya aman aja orang keluar dulu Bu. Semenjak banyak tayangan mulai dari 90-an masuk parabola ya Pak ya, banyak yang kita tengok, nah situlah mulai timbul rasa takut tuh. Akhirnya kita mulai menutup-nutup pintu rumah, takut, curiga sama orang, gara-gara itu tuh lah Pak. Tambahlah masuk film Indosiar Rahasia Ilahi itu Bu kan, orang hantu-hantu apa gitu Pak ya, itu tambah menjadi dirinya Pak. Jadi itu Bu ya, yang banyak membuat orang sekarang hancur hidupnya itu karena dia mudah buruk sangka sama orang. Kalau ada orang bertanya sama Bapak, Pak, mall SKA dari sini mana Pak, ondanya hidup Bu. Kita kadang marah tuh Pak, kau bertanya tuh sopan gua sedikit, mati kan onda gua nih, tidak beradab ondanya. Padahal kita Bu menunjukkannya orang tersesat itu kan sedekah Pak. Kita langsung nuduh dia seperti itu. Rupa dijawabnya Bu, bukan nak mau mati kan Pak, kalau mati payah hidupnya Pak, saya udah kuat keringat, kan kasihan gitu jadinya Pak kan. Jadi hindari Bu yang seperti itu tuh Pak, pokok jangan langsung memvonis orang. Nabi Isa alaihissalam itu Pak, salah satu akhlak dia yang dia dikagumi Rasulullah itu, dia tahu aib orang tapi pura-pura tidak tahu. Itu yang susah itu Pak. Dia tahu aib orang Bu, tapi dia pura-pura. Udah nampak dia orang mau maling, orang maling itu nampak dia malu orang maling nih Pak. Maafkan aku Nabiullah, kau pasti melihat apa yang akan aku lakukan. Kata Nabi Isa, aku sama sekali tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Padahal tahu aib orang, tapi pura-pura tidak tahu. Ada seorang ustadz Bu ya, dia sedang ceramah. Di masa lalu itu orang ceramah tidak pakai mic Pak. Jadi pas masuk sesi tanya jawab, tentu banyak orang yang ingin bertanya. Jadi adalah ibu-ibu Pak, saking ingin bertanya lari dia dari belakang Bu, sampai ke depan ustadz ini terengah-engah lah dia bertanya. Rupa terkentut lah ibu nih Pak, orang ramai Bu, terdengar sama orang ibu ini kentut. Hebat ustadz nih Bu, supaya ibu nak malu apa katanya, Bu tolong dikeraskan pertanyaannya, diulang lagi karena telinga saya peka. Senang latih ibu tuh, dia untung ustadz nih peka. Kalau enggak pasti dia dengar kentut aku. Itulah akhirnya nama ustadz itu jadi Atim Al-Asom, Atim yang tuli, padahal dia tidak tuli Pak, dia menutup aib orang. Yang kan buruk sangka tutup aib orang. Kadang ada kami ustadz-ustadz ini yang agak baperan sedikit Pak. Saya kalau ceramah Bu, mau ribut orang, mau lari anak-anak, saya tidak peduli Pak, karena saya ceramah pakai mic, orang pasti dengar. Jadi kadang-kadang ada ustadz nih Bu, dia pas ceramah, ibu-ibu tuh ngobrol gitu Pak, itu langsung ditembak itu Pak. Itu ibu-ibu yang ngobrol keluar aja. Itu besar dosa ustadz itu Pak, karena dia mempermalukan orang di depan orang ramai. Kadang ibu-ibu ini ngobrol, dia menjelaskan kata ustadz itu ke kawan sebelahnya Pak. Betul kan? Akhirnya ustadz ini merasa Pak. Jadi itulah harus pekanya kita Bu ya, harus bisa merasa itu Pak kan. Jangan sampai orang malu, jangan sampai orang terbuka aib dia. Jadi kalau kita udah bisa Bu, tidak buruk sangka ini, itu Pak, di jiwa kita tuh akan terasa lapang. 3 bulan aja latihan seperti itu tuh Pak, dahsyat tuh Bu dibuat. Saya jujur aja masih bolak-balik nih Pak, kadang ada juga gitu Pak, kalah, kadang kita menang gitu Pak kan. Datanglah Bapak nanya ke saya, oke lah Ustadz bilang tidak usah buruk sangka. Kan sekarang ini sering orang modus, kita sedang duduk-duduk di atas Honda, itu datang dia, Bang ada duit 2.000 Bang untuk makan. Kan kita tahu tak itu modus. Saya bilang supaya Bapak tidak buruk sangka, ajak aja makan sekalian. Karena kan kita tahu 2.000 tidak mungkin bisa ngajak orang makan. Ajak aja sekalian makan Pak, dapat Bapak orang lapar yang Bapak kasih makan, illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka.
Pas dia nunggu istrinya di pasar Tangor Kulim, Pak, datang orang pas dia duduk tuh, Pak. Bang, ada duit 5.000 bang untuk makan. Ingat dia nasihat saya, Pak, ajak makan sekalian. Tahu Ustaz enggak, menyesal saya ngajak dia makan. Banyak makannya rupanya, Pak. Betul-betul lapar. Mie ayam tuh udah mangkok dia habiskannya Ustaz. Telur di meja tuh padahal saya kasih 5.000 selesai masalah saya tadi. Gara-gara ceramah Ustaz habis 50. Sudah itu diteruskannya, Bu. Saya bukan mau marah sama Ustaz. Saya cerita sama Ustadz ini karena keajaiban selanjutnya. Saya marah pulang dari Tangor, termasuk sama Ustadz, kesal saya Ustadz. Sampai di rumah nelpon kakak saya, paspor kau masih hidup? Masih kak, kau kawan kan aku umroh lah. Wow, situ menangis dia, Bu. Itu kalau dapat orang lapar tuh, Bu. Macam ngasih makan orang puasa, ngapa kok pahalanya sebesar itu betul, Pak? Sampai dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Kan ngeri pahala ngasih makan tuh, Bu. Nah, apalagi kalau memang yang memakan perbukaan Ibu itu orang-orang yang memang tidak sempat pulang ke rumah, Pak, kan? Cuma kalau orang tempatan yang makan agak kurang reaksinya, Pak. Karena dia bukan orang lapar, dia ada di rumah. Nah, dari ketawa Bapak curiga saya nih. Ternyata hampir sama di semua masjid itu rupanya. Jadi dia kalau misalnya orang yang tepat tuh, Pak, dia betul-betul dari hati, Pak, berdoa tuh, Pak. Kalau orang tempatan tuh bukan memanfaatkan. Daripada kita buat di rumah, bagus kita ke masjid aja lagi. Dapat kita makan, hemat kita. Nah, menurutnya gitu. Makanya kurang terasa jadinya, Pak, ke orang yang ngasih itu. Orang yang nyumbang, karena yang makan orang-orang yang tidak butuh itu, Pak. Coba lah, Bu, ya, Ibu dapat ngasih orang tepat bantuan, wah itu, Pak, langsung longgar jiwa kita dibuatnya, Pak, karena dia betul, terima kasih banyak ya, Bu, ini mudah-mudahan murah rezeki, Bu. Yang kena gitu tuh, Pak, naik jiwa kita rasanya. Ini kadang dibawa anak sampai 5-6 orang makan ke masjid, Pak, itu udah sakit hati orang nyumbang untuk dia ya, nampak tiap hari bawa anak. Jadi hilang keikhlasan orang. Hilang keikhlasan orang tuh, Pak. Awak malas ngantar-ngantar pembukaan masjid, dia aja nghabiskan. Agak kurang apa orang jadinya, Pak, kan? Jadi kurang apa namanya? Kurang terasa efeknya. Kurang terasa efeknya. Sama dengan begini ya, Pak, ya. Saya pernah ngasih tahu ke satu masjid karena saya nengok uang anak yatim itu numpuk, Pak. Jadi saya bilang, anak yatim nih, Pak, sama macam anak kita, dia butuh belanja setiap hari. Dia butuh beli baju, dia butuh biaya sekolah kalau dia swasta atau di pondok. Jadi jangan dikasih per termin, kata saya. Pas ada kegiatan kasih, pas ada kegiatan kasih. Jadi kadang kalau langsung dikasih itu, Bu, ya jadi sofa dia, Pak. Karena langsung banyak, Pak, kan. Beli sofa aja lah kita nak. Habis duit anak itu disalinnya, Pak. Beli PCD dia kadang-kadang untuk karaoke, Pak. Jadi tidak kena. Jadi macam mana tuh, Ustaz? Nah, supaya itu, Pak, ya, urus semua sekolah anak yatim di RW ini, bayarkan sekolah dia, kasih jajan dia per bulan, kemudian belikan buku dia, itu langsung terasa ke orang yang menyumbang. Buatnya, Pak, rupanya iya, Pak, dikosongkannya uang anak yatim tuh, Pak, tidak ada nunggu-nunggu bulan puasa baru dikasih, tidak ada, kasih terus, tapi diawasi oleh pengurus masjid, Bu. Itulah mungkin masjid yang non-stop ceramah setiap malam, setiap subuh. Masjid Nurul Yakin, Pak. Dari mana dananya sebanyak itu, Pak? Idul Fitri pagi, malam langsung ceramah, Pak. Nggak ada pokok perai satu hari aja, nggak ada, Pak. Saking berkahnya orang terasa menyumbang ke sana, Pak. Itu kalau orang kurban, Bu, sampai berlebih-lebih papan tulis itu, Pak, nulis orang tuh, Pak. Karena orang terasa berkahnya. Karena misalnya sapi 40 ada hatinya semua, Pak. Kan biasa kalau di masjid-masjid kita, Pak, ya, 16 sapi, hati 9, Pak. Pantas jahat sapi itu waktu dipotong, tidak ada hatinya rupanya, Pak. Jadi saya tengok, pantas sapi ini jahat. Berapa sapi tahun ini, Pak? 16, cuman yang punya hati 9 cuman, Ustaz. Oh, pantas pengamuk sapinya, Ustaz. Ada yang pindah dalam laci, Ustaz. Nah, dalam laci hati itu dapatnya, Bu. Hilang dia. Jadi berkah masjid itu, Pak. Ada masjid yang baru kan, Bu, Masjid Pemuda Indonesia. Itu kan baru berdiri, Pak. Tapi orang menyumbang sadis gitu, karena memang betul-betul digunakan uang itu. Jadi mereka tidak membiarkan uang itu menumpuk. Kalau pakai manajemen dunia, ya, Pak, harus ada kita stok uang untuk ini, stok uang untuk ini. Rupanya kalau masjid ini harus manajemen langit, Bu. Nggak bisa manajemen bumi, Pak. Memang habiskan. Jadi orang nyumbang langsung terasa efeknya. Kalau bapak nak mau nyantuni anak yatim, kata saya ke bapak tuh, santuni mamaknya, kata saya. Macam mana cara Ustaz? Nikahi lah, Pak. Nggak berani lah saya, Ustaz. Saya sambil bercanda lah, Pak, sama bapak tuh. Nah, jadi itu, Bu, ya, kalau untuk menutup buruk sangka itu, ya caranya seperti itu, Pak. Lakukan. Misalnya ada orang uang sekolah anak saya belum bayar lagi, Pak.
bisa enggak Bapak bantu saya? Berapa uang sekolahnya sekian? Bisa minta nomor rekening bendahara sekolahnya enggak? Biar langsung saya transfer. Kan enak Pak. Supaya kita terhindar dari buruk sangka. Kalau kita titip nanti Bu, ya hendak nih untuk itu. Kan gitu jadinya Pak kan. Nah itu yang kedua Bu. Yang ketiga yang menghabiskan amalan kita itu Pak, merampas harta orang secara tidak sah. Bapak misalnya ngurus SIM Pak, 250.000. Dites enggak lulus Bapak Pak. Jadi cara lulus tambah 400 lagi Pak, itu tanpa tes. Berarti dirampas harta orang 400.000. Yang merampas harta kita tuh mereka sholat juga Pak, mereka zikir juga. Tapi akhirnya keberkahan hidupnya dicabut karena dia merampas harta orang secara tidak sah. Itu oknum ya Bu ya, cuma kalau dikumpulkan banyak juga oknumnya jadinya. Jadi Bu ya, pas saya ceramah ini di Samsat, satu orang langsung mengundurkan diri Pak. Saya bilang jangan Pak, saya menyampaikan itu simpan aja ilmu itu dulu sampai Bapak kuat. Ya Ustaz bilang betul Ustaz, saya ini pengurus masjid Ustaz, tapi tidak pernah tenang jiwa saya karena memang macam itu cara dapat duitnya. Kalau orang bayar sungguh-sungguh dipersulit dia Pak. Nah, tapi kalau orang mau bayar lebih itu dipermudah. Akhirnya Ustaz saya tuh harta banyak, tapi mudah macam orang gila sih Ustaz. Awak sholat juga tapi keberkahan hidup itu tidak ada. Udahlah kalau memang itu keputusan Bapak, diskusikan dulu sama istri Pak. Didiskusikannya istrinya pun setuju Pak. Jadi yang terasa tuh kata dia, di masyarakat saya sudah tidak dihargai lagi. Dulu asal ke masjid Pak ya, duduk aja makan, beli makan. Tidak berduit lagi mana ada orang mau dekat Pak. Didengarkan orang pun ngomong enggak. Dia Bu ya, kalau kita kaya, dermawan di masjid, tekentut aja kita termotivasi jamaah tuh Pak. Itu kalau enak jadi orang kaya tuh Pak. Jadi sampai kadang Pak Haji ini ngomong, maaf ya Bapak, terkentut lah saya masuk angin saya tuh. Tak apa-apa Pak Haji, bagus tuh Pak Haji. Di rumah sakit aja tuh Pak Haji enggak. Orang habis operasi kalau belum kentut Pak Haji belum boleh makan lagi Pak Haji. Lagi pula kentut Pak Haji enggaklah sama orang-orang, pada sama pahitnya Pak. Tapi coba orang miskin yang kentut Pak kan, mau Pak terkentut saya adab kok enggak ada kok. Itu bayang macam itu masyarakat Pak. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi kalau dia dikasih kesempatan Allah untuk kaya, raih Pak. Janganlah aku nak mau nanti kaya, aku lupa aku ibadah, jangan Pak. Karena kalau kita berharta Bu, lebih mudah kita untuk bertakwa. Mau naik haji orang antri sampai 50 tahun, kita bisa berangkat tahun ini juga Pak, furoda. Nah itu enaknya kalau berduit Pak kan. Kalau kita miskin mana bisa Pak, tuh nunggu kita jadinya. Kalau kaya bisa langsung berangkat tahun ini juga. Nah, itu guna duit tuh Pak. Kemudian tolong orang, bantu orang. Macam di Masjid Al-Falah Darul Mutakin tuh dan aturnya satu untuk ibu-ibu tuh Bu. Maka kompak ibu-ibu di sana Pak. Kami mau jalan-jalan Pak Haji, berapa bus butuh? Sekian, hotel, makan itu ditanggung Pak sendiri. Tuh kompak ibu-ibu tuh, coba suruh nyumbang-nyumbang, mesti berkelahi itu Pak. Kita mau jalan-jalan ibu-ibu, satu orang 300.000, di sudut tuh nampak sih. Berkelahi gara-gara sumbangan tuh kadang. Itu kompak Pak, karena orang berhartanya menjamin Pak. Wah beli, itu enak jadi ya Pak. Jadi kalau kita sadari Pak, kadang kita ini ada, memang ibadah kita udah bagus, cuman ngolah orang ini masih ada juga Pak. Nah kita memang udah bagus ibadah nih. Pas di masjid datang orang, Bang, abang bisa nolong ini Bang. Yang mana? Oh ini bisa, cuman lama kita nunggu kalau apa. Tapi aku mau nolong abang, kalau ada duit abang 2.500.000, aku bantu Bang. Tapi abang jangan salah paham, jangan dibilang tuh aku Bang, aku nolong, ngolah Pak kerjanya Pak. Padahal di masjid rajin tuh Pak. Belum lagi Bu ya, kata ibu macam kami ustaz-ustaz ini tidak ada lah ngolah orang. Misal dia jadi dipakai untuk travel umroh gitu Pak ya, supaya orang mau diajak dia itu, ayah bunda kalau pakai travel kami nanti keberangkatan bersama saya, dengan ongkos segini nih bunda, seharusnya hotel kita tuh jauh bunda. Tapi karena kami ini benar-benar amanah dalam menjalankan ini nih, jadi hotel kita di sana ya bunda, keluar kita hotel langsung pelataran Masjidil Haram. Di Madinah langsung pelataran Masjid Nabawi ya bunda. Oh banyak loh orang daftar Pak. Sampai di Mekah Madinah 2 kilo jarak hotel Pak. Macam mana nih Ustaz? Kata Ustaz dekat loh. Qadarullah ya bunda. Kadang kita beribadah ini tentu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ujian ini ayah bunda akan memuliakan kita di sisi Allah. Bukankah ayah bunda tahu satu langkah menuju masjid diampuni dosa, satu langkah dinaikkan derajat?
Ngamuk atuh tuh, aku bukan masalah pahlo Ustaz, lutut aku ini sakit nih kata aku. Banyak Bu, pokoknya apa aja bidang Pak, kemungkinan kita mengolah orang tuh ada. Belum kita yang jualan lagi di pasar kadang Bu, telekung nih harganya 130 penjualannya. Kadang ditawarkannya ke orang, Kak berapa telekung yang ini Kak? Kasih aja 3,5 Kak, pelaris pagi. Macam ndak belaba dia ngomong 3,5 itu Pak. Ndak bisa 300 Kak, ndak dapat kakak aku sayang. Kalau yang 300 yang ndak pakai payet nih Kak. Ndak, aku mau yang di 300 ndak dapat kakak. Ayolah kalau gitu ya Kak, makasih ya Kak. Jalan kak. Balik lah balik. Tambahlah 5.000 ya Kak, ya itulah ujungnya Kak. Ndak lah, aku ndak mau 300 aja. Nah, pura-pura nanya ke suami, Bang, yang ini 300 bisa Bang. Oh, megang kalkulator lah tuh Pak. Dadalah, kasih lah. Wah, senang lah ibu nih dapat dia beli 300 Pak. Sore dia pergi pengajian Bu, jumpa kawan pakai telekung yang sama. Berapa kau beli telekung? 130 Bu. Setan dia tuh. Dah. Itulah terbakar pasar tuh Pak. Banyak macam-macam itu tuh Bu, dirampasnya harta orang secara tidak sah. Ibu tahu enggak, kalau kita jual kualitas di Ramayana itu ada orang jual baju syar'i perempuan 5 rupiah enggak pernah kurang Pak, tapi ramai orang belanja karena yang dijualnya kualitas Pak. Itu salut saya Bu. Kita kalau jual barang bagus Pak, enggak usah perlu ditinggi-tinggikan harganya. Enggak bisa ya enggak. Bapak Ibu kalau tahu ada sendal di Bukit Tinggi yang sudah banyak dipakai oleh pejabat sepatu itu Bu, namanya NYY Pak, New York ya. Itu Bu ya, sendal Bukit Tinggi itu orang jual 25.000 Pak, dia enggak Bu, 320 Pak. Kurang 10.000 aja enggak, cuman sudah terbeli Bu, mau Ibu pakai berlari apa, enggak ada Pak, enggak ngapa-ngapa Pak. Saya udah berapa tahun tuh Bu, iseng lah saya beli, betul enggak Bapak nih jujur nih, rupanya iya Pak. Asli jahat betul kulitnya tuh Pak, kebal Pak, mau dia apa-apain aja tuh. Tapi kurang 10.000 perak pun nggak bisa. Sama karyawannya pun dipesankannya semua, jangan pernah kalian menambah-nambah harga. Tapi rame Bu, wali kota, gubernur pakai sepatu keluaran dia tuh Pak. Jadi kalau kita jual kualitas nggak perlu ditinggi-tinggikan harga tuh. Nah itulah banyak orang kena Bu ya. Mungkin itu yang menyangkal di jiwa kita nih, kita mungkin merampas harta orang secara tidak sah. Nah yang keempat itu apa Bu? Menzolimi orang lain. Ada 2 dosa kata Rasulullah yang cash dibayar Allah di dunia, memutuskan hubungan silaturahmi dan menzolimi orang lain. Bisa jadi Bapak susah hari ini Pak, karena Bapak pernah menzolimi orang waktu kerja di kantor, waktu berkawan-kawan, kan sering macam itu tuh Pak kan. Pernah terzolimi orang sama kita. Jadi saya ada nengok orang di masjid, soleh betul Pak. Sampai bawa air dia ke masjid, saking betahnya duduk di masjid. Jadi saya bilang kalau macam Bapak inilah amalan Pak ya, ini rezeki Bapak udah dalam tanggungan Allah nih. Enggak Ustaz, doa-doa saya tidak ada dikabulkan Allah saat ini. Istri saya durhaka, anak-anak saya durhaka, tapi saya ridho Ustaz. Ngapa Bapak ridho? Karena saya ngasih makan mereka itu dari uang kezoliman yang saya lakukan terhadap orang lain. Maksud Bapak gimana? Disuruh perusahaan saya mencari karyawan 100 orang, saya cari 50 lagi fiktif Pak. Jadi yang 50 ini dapat untuk saya, akhirnya yang 50 ini harus mengerjakan pekerjaan orang 100. Nah, itu kerja saya. Dan itu bertahun-tahun. Misalnya dapat jatah minyak sekian, potong, jatah ban sekian, potong. Nah inilah saya menerimanya sekarang nih. Takut saya ke rumah, istri melawannya kerjanya Pak kan. Akhirnya duduk di masjid lagi. Dan yang satu lagi ada dapat penyakit Bu. Nama penyakitnya itu langka Pak, amyotrophic lateral sclerosis. Itu penyakit saraf langka Pak. Dan orang kalau kena penyakit itu umurnya panjang Bu, payah mati. Memang disiksa sama Allah Pak. Jadi saya pura-pura basa-basi ke Bapak tuh, apa makanan yang mengenakan kita sakit ini Pak? Untung Bapak tuh jujur Bu, bukan makan Ustaz, kelakuan. Mengapa kelakuan? Saya sering ikut tender di pemerintah ini dulu Ustaz. Jadi supaya masuk tuh saya suap lah kepala ini transfer langsung Ustaz.
Banyak teraniaya perusahaan lain gara-gara saya. Sudah itu saya berdukun pula lagi supaya makin kuat kedudukan perusahaan saya di sana. Jadi dua dosa besar saya buat. Menyogok iya, kemudian dukun iya, syirik iya juga. Akhirnya saya terus menang. Kalau laki-laki udah menang, kekayaannya itu tidak berkah, kemana lagi perginya Ustaz? Itu maksiat aja kita lagi. Inilah yang saya terima sekarang. Mau berdoa minta mati, nak mati-mati, awak tersiksa rasanya. Baru ingat saya, Bu, di masa Umar bin Khattab pernah orang kena penyakit ini Pak. Dia menzolimi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sebarkan isu Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak suka orang kalau dia jadi imam. Jadi sampai dipanggil oleh Umar bin Khattab Sa'ad bin Abi Waqqas, kau padahal hidup di masa Nabi Sa'ad. Masa tidak bisa kau mengimami orang sholat seperti yang Nabi lakukan? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, justru karena kita hidup semasa dengan Rasulullah itulah kita yang tahu persis bagaimana cara Rasulullah sholat. Akhirnya Umar mengirimkan tim investigasi Pak ke tiap masjid di Syria itu. Ternyata orang di sana bilang tidak ada, kami suka. Akhirnya tahulah Sa'ad bin Abi Waqqas biangnya Pak. Diangkat Sa'ad bin Abi Waqqas tangannya ke langit. Ya Allah, panjangkanlah umur dia. Tetapkanlah fitnah di masa tuanya. Akhirnya Pak, alisnya ini udah sepanjang ini dalam riwayat tuh Pak, nak mati-mati dia Pak, udah nak bisa jalan lagi. Asal ditanya orang panjang umur tuh, aku kena doa Sa'ad. Itu dia akuinya Pak, aku kena doa Sa'ad. Tambahlah fitnahnya Pak, udah tua gatal lah lagi Pak, suka lah nganggu orang di jalan. Nah itu tambah fitnahnya di masa tuanya jadinya Pak. Umur panjang, tetapi banyak fitnah yang menimpa dia. Nah mungkin empat ini yang mungkin pernah kita lakukan Pak. Jadi mungkin kita pernah menghina dan merendahkan orang lain, mungkin kita pernah berburuk sangka sama orang, mungkin kita pernah merampas harta orang secara tidak sah, mungkin kita menzolimi orang lain. Cuman yang paling cepat menghapus dosa ini nih Bu ya, salah satunya adalah sedekah Pak. Sedekah itu Bu ya, kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan tentu jumlahnya juga tidak sedikit Pak ya, atau tepat sasarannya, itu paling cepat menghapus dosa Pak. Apa kata Rasulullah? Dulu ada orang yang beribadah selama 70 tahun. Kemudian terayu dia dengan iblis yang masuk ke tubuh wanita sehingga dia berzina selama 7 hari. 70 tahun ibadah berzina selama 7 hari. Jadi kalau untuk godaan perempuan Pak, kan sering kita bilang percuma dia taat beragama, masa dilakukan? Memang tidak bisa Pak. Dari zaman dulu itu orang setaat apapun ibadah dikasih wanita tuh goyang Pak, dandan ya. Jadi kita jangan mudah menghina orang Pak, masa dia kiai, masa dia pemilik pondok pesantren, oh ngeri kuatnya tuh Bu. Saya kalau di LP jumpa saya Pak, banyak Bu ustadz yang kena itu tuh Pak, kasus dia Pak. Saya bilang saya jangan malu cerita dengan saya, kata saya, karena ini hal yang dari dulu lagi sudah memang seperti inilah jadinya. Itulah ujian yang beratnya itu Pak kan, karena makin tinggi iman seseorang tentu pangkat setannya jenderal lah Pak gitu Pak kan, bukan dia kroco-kroco lagi Bu. Jadi setiap kali dia ingat dosa zina yang 7 hari itu Pak, nangis dia sampai nak makan-makan dia Bu. Jalan dia 1 langkah sujud, dia minta ampun dia ke Allah. Sampai dia waktu kelaparan itu Bu, tertidurlah dia di antara 12 orang fakir miskin. Jadi ada fakir miskin sedang tertidur, nyelip dia di tengah Pak. Tentu jadi 13 jadi ya sama diri dia. Rupanya malam itu ada orang dermawan ngantar roti Bu. Dan jumlah roti itu cuma 12 Pak. Karena dia di tengah dia dapat, tentu yang ke-13 tidak dapat. Yang 13 inilah kelaparan, tidak ada yang mau ngalah Bu ngasih dia. Akhirnya ahli ibadah yang bermaksiat ini tidak jadi dia makan Pak. Walaupun dia dalam keadaan lapar, dikasihnya lah roti itu kepada fakir miskin yang tidak mendapatkan roti itu. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, di akhirat ditimbanglah amal dia. 70 tahun beribadah dengan 7 hari berzina, ternyata lebih berat dosa zina yang 7 hari ini Pak daripada ibadahnya yang 70 tahun. Tapi ketika ditimbang dosa zina yang 7 hari
dengan sepotong roti yang dia kasih kepada orang lapar itu Pak, ternyata berat sepotong roti ini daripada zinanya yang 7 hari. Diampuni Allah dosanya Bu. Cuman Bapak janganlah termotivasi gara-gara saya bilang ini Pak. Kadang Bapak ini lain arahnya Pak. Langsung cerita, jadi Bang kata Ustaz Nazril subuh itu enggak masalah kita berzina Bang. Pokoknya udah berzina kita 7 hari, kita kasih roti. Nampak orang lapar kasih roti, kena saya nanti Pak. Kadang orang bilang semudah itu, betul Allah ngampuni dosa bila kita betul-betul menyesal, kan itu Pak kan. Kalau enggak jadi kelakuan dia enggak bisa lagi Bu. Yang kedua, di dalam hadis Bukhari apa kata Rasulullah, ada seorang pelacur, kan memang kalimatnya pelacur Pak, yang kehausan di tengah padang pasir Bu. Susah payah dia mencari sumber air, akhirnya dapatlah sumber air Pak. Susah payah pula dia turun karena tidak ada timba. Turun dia susah payah ke dalam sumur tuh Bu. Diambilnya lah air sumur tuh pakai sepatu kulitnya Pak. Dapat sedikit cuman naiklah dia ke atas. Sampai di atas dia mau minum, nampak dia anjing yang kehausan Pak. Nah jadi dia minum Bu. Dikasihnya minum anjing itu Pak. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa pelacur itu. Itulah dahsyatnya sedekah tepat sasaran tuh Bu. Bukan harus jumlahnya besar. Cuman saya kena waktu itu Pak, ceramah ini di Jondol pula Pak, dekat Masjid Al-Huda tuh. Termotivasi pelacur di sana gara-gara ceramah tuh Pak. Jadi kata Ustadz tuh, kalau kita bebas zina malam, pagi kita cari anjing haus, kita kasih buah deh Pak. Karena mik itu kan ngarahnya keluar Pak kan. Jadi orang bisa salah paham jadinya. Sedangkan kita yang di dalam aja bisa salah paham kadang Pak, apalagi orang yang di luar mendengarkannya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua terjaga dari 4 dosa ini, dan kalau mempercepatnya alhamdulillah Bapak Ibu pasti dah banyaklah yang bersedekah nih Pak kan. Tinggal kita meluruskan niat ketika kita bersedekah lagi.